Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam rangka belajar dan berusaha menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang barokah baik untuk yang menyampaikan ataupun untuk yang mendengar. Dan mudah-mudahan melalui Zoom ini tidak mengurangi keberkahan ngaji kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyunya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surat Al-A'la. Kalau kemarin sudah sampai ayat ke-9 ya, fadzakir inna fa'ati dzikra. Fadzakir maka berilah peringatan, inna fa'ati dzikra. Sungguh peringatan itu bermanfaat. Ini perintahnya meskipun untuk Kanjeng Nabi, untuk Rasul, tapi juga untuk kita semuanya. Jadi diusahakan kita menyampaikan ya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ngajinya Ustadz ini juga belajar mengamalkan ayat ini, fadzakir inna fa'ati dzikra. Ya mudah-mudahan peringatan yang disampaikan Ustadz atau nasihat atau ngaji tafsir ini yang disampaikan oleh Ustadz ini mudah-mudahan nafaati dzikra ya, bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Ustadz sendiri yang menyampaikan ataupun untuk pendengar semuanya. Punten Kemudian kita lanjutkan, saya menawi zakaru mayyakhsha ya. menawi saged slideshow iki menawi Oh iya, nggih turun. kita lanjutkan, saya zakaru mayyakhsha. Saya zakaru akan mengambil pelajaran, akan mendapatkan pelajaran man orang yakhsha yang takut kepada Allah. Al-khosyah. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa wa yatajannabuha, dan akan menjauhi pada peringatan, pada nasihat itu al ashqa, yaitu orang-orang yang celaka. Alladzi, yaitu orang yang yasla akan masuk an-naro, api neraka al-kubro yang besar. Jadi kecelakaan itu nanti akan ditimpakan kepada orang-orang yang akan ditimpakan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa itu? Orang-orang yang menjauhi peringatan, yang tidak mau mendengar peringatan, yang membenci peringatan dan lain sebagainya. Akan dimasukkan ke dalam an-narul kubro, api yang sangat besar. Summa kemudian la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu, ia tidak mati fiha di dalam neraka tersebut, wa la yahya dan tidak hidup. Jadi di neraka nanti orang itu tidak mati dan tidak hidup. Nanti insya Allah akan kita jelaskan ya. Maksudnya la yamutu wa la yahya itu bagaimana. Di dalam kitab Al-Muyassar, kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan, Sayyidna'idul ladhi yakhafu rabbahu. Sayyidna'idu akan mengambil mau'izah, akan mengambil nasihat. Siapa? Alladhi yakhafu rabbahu, yaitu orang yang takut rabbahu, Tuhannya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mau mengambil nasihat, bahkan senang kalau dinasihati itu. Senang mendengarkan nasihat, senang mendengarkan ceramah atau pengajian, senang ya senang. Kemudian berusaha untuk mengamalkan. Ini cerita saja. Meskipun Ustadz itu
Ya, pekerjaannya hampir-hampir yang ngaji, ya ngaji ngajar ngaji ngajar. Tetapi meskipun demikian kalau Jumatan misalnya, kalau khotib itu khutbah itu Ustadz ya senang itu mendengar. Ya, senang mendengar. Ya, mendengar. Jadi mendengar dari orang lain, senang. Apalagi kalau ayat-ayat Allah yang dibacakan itu senang, hadis-hadisnya Kanjeng Nabi yang dibacakan itu senang saya Ustadz itu. Kemudian belajar untuk mengamalkan. Jadi kita belajar untuk senang ya, belajar untuk senang. Karena apa? Karena orang yang bisa mengambil nasihat itu orang yang belajar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakhsha al-khasyah, al-khasyah. Dan memang dalam Al-Qur'an itu disebutkan orang yang paling takut kepada Allah itu ya ulama memang. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang yang takut kepada Allah itu ya ulama, orang yang memahami mengetahui. Makanya Rasulullah itu nanti dawuh, andai kata kamu tahu apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui tentang keadaan neraka dan lain sebagainya, kamu akan sedikit menangis, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bahkan ya dalam hati yang lain, kamu tidak akan merasakan nikmatnya hubungan suami istri. Karena saking dahsyatnya apa yang dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga dengan ulama. Jadi apa yang telah dibaca, apa yang telah diresapi, apa yang telah direnungi dari Al-Quran atau hadis, sehingga ulama itu semuanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, takut semuanya para ulama itu. Makanya kita belajar mencontoh para ulama itu ya, agar kita mendapatkan manfaat dari berbagai nasihat dari Al-Quran ataupun dari hadis yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan itu. Jadi orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah yang menciptakannya, yang membuatnya hidup, itu akan mengambil nasihat. Kemudian wayatajannabuhal ashqa ay wayabta'idu anizikra wayabta'idu dan akan menjauhi ibta'ada yabta'idu wayabta'idu dan akan menjauhi anizikra dari peringatan tersebut. Siapa al ashqa adalah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka itu akan menjauhi. Subhanallah, di sini Allah tidak menyebutkan siapa, tapi orang yang celaka. Disebut oleh Allah orang yang celaka. Siapa itu orang yang menjauhi nasihat? Siapa itu orang yang celaka? Disebutkan alladzi la yakhsha rabbahu dalam tafsir itu. Yaitu orang yang tidak takut kepada Tuhannya. Jadi orang yang takut itu akan mengambil nasihat, akan mengambil pelajaran, sementara orang yang celaka akan menjauhi nasihat, ya akan menjauhi nasihat. Di sini disebutkan ya sangat jelas sekali Al-Qur'annya, saya zakaru yakhsha, yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil nasihat itu adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang menjauhi adalah orang-orang yang celaka. Artinya apa? Alladzi la yakhsha rabbahu. Orang celaka itu orang yang layak syarabahu, yang tidak takut kepada Tuhannya. Alladzi sayudkhilu nara jahannamal uzma. Alladzi yaitu orang-orang yang sayudkhalu akan dimasukkan naru jahannam. Nara jahannam akan dimasukkan ke dalam api neraka al-uzma yang sangat besar sekali. Yuqasi harroha, yang panasnya itu tidak terkirakan, yang sangat panas sekali, yang panasnya sangat menyiksa. Summa kemudian la yamutu fiha wala yahya. Ai la yamutu fiha fayastarih. Kemudian dia tidak mati dan juga tidak hidup. Summa la yamutu, kemudian dia tidak mati fiha di dalam neraka tersebut fayastarih, sehingga ia itu bisa beristirahat. Di sini disebutkan bahwa di neraka nanti itu orang itu tidak mati. Kalau orang mati namanya beristirahat karena orang mati itu tidak merasakan sakit. Sementara di neraka itu orang itu selalu merasakan sakit. Makanya dikatakan tidak mati itu karena nyawanya tidak dicabut oleh Allah. Meskipun siksaannya sangat pedih. Meskipun di dalamnya itu dibakar dengan api neraka. Ketika hancur tubuhnya, ketika hancur kulitnya,
Badalnahum juludan ghairaha di dalam ayat yang lain. Kami ganti dengan kulit baru lagi. Hancur lagi diganti dengan kulit baru dan tidak pernah mati. Meskipun mendapatkan siksaan yang sangat keras. Meskipun diminumi dengan air yang mendidih, tidak mati. Ya, ususnya brodol gak mati. Ya, kembali lagi semula. Disiksa begitu terus. Meskipun makan dari duri-duri, kemudian ususnya itu terburai, tidak mati. Dia akan hidup lagi begitu terus menerus. Ini yang disebut dengan layamutu, tidak mati karena nyawanya tidak cabut oleh Allah. Meskipun mendapatkan siksa yang sangat keras. Kalau di dunia kan tidak. Kita mendapatkan siksa yang keras dikit aja sudah mati kita. Ya, sudah mati kita. Tapi di akhirat itu tidak mati, tidak mati. Makanya eh, siksa neraka itu dikiaskan dengan kenikmatan surga ya. Ibaratnya seperti telunjuk kita masukkan ke lautan, kita angkat. Siksa dunia itu seperti air yang menempel di telunjuk itu, ibaratnya seperti itu. Sementara air di lautan itulah siksaan yang ada di neraka. Jadi tidak ada bandingannya. Tidak enaknya di surga, tidak enaknya di dunia itu kita masih bisa berteduh, kita masih bisa minum ya dengan air yang segar. Tapi kalau di neraka tidak ada minuman yang segar. Minumannya apa? Ya air yang mendidih itu. Bahkan ada yang diminumi dengan air nanah. Naudzubillah, naudzubillah. Makanannya apa? Orang neraka itu. Zakum ya. Makanannya itu dari duri-duri itu, dari pohon setan itu. Ya, ketika terburai hidup lagi. Tidak pernah mati lah, bukan hidup lagi ya, tidak pernah mati, tidak mati tahu terus menerus. Makanya sakitnya bukan main. Ini kalau orang betul-betul mengetahui siksa ahli neraka itu Masya Allah. Karena Kanjeng Nabi itu tahu betul ya, tahu betul ketika Isra itu, ketika Mi'raj itu. Makanya sampai-sampai doa yang paling mustajab itu disimpan oleh Rasulullah karena sayangnya kepada umat. Untuk apa? Untuk memberi syafaat kepada umatnya. Karena saking Rasulullah itu betul-betul mengetahui saking kerasnya siksa api neraka itu. Begitu juga dengan para ulama itu, saking yakinnya itu. Sehingga betul-betul tidak berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur, bertaubatnya bukan main para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi tidak mati di situ maksudnya, karena nyawanya tidak dicabut oleh malaikat meskipun mendapatkan siksaan yang luar biasa ya. Dipukuli malaikat itu sampai gepeng ibaratnya nggak mati-mati. Kalau di dunia kan mati kita, tapi kalau di akhirat nggak mati. Ini dikatakan layamutu fiha. Mereka tidak mati dalam neraka itu, meskipun dibakar nggak mati. Wala yahya, dan mereka juga tidak hidup. Kenapa disebut tidak hidup? Karena kalau orang hidup itu kan kadang ada enaknya ya. Ini tidak ada enaknya, tahu terus menerus disiksa, tidak ada jeda sama sekali. Tidak ada jeda. Kalau di dunia kan ada jeda, kadang-kadang ya jeda, mari dikepuk, leren dhisik ya sajam. Kalau di neraka nggak ada jeda itu, tahu terus. Sampai-sampai di neraka itu ahli neraka itu dalam ayat yang lain disebutkan ya. Kurang lebih apa itu penjelasannya itu ya minta minta barang sebentar saja lah, barang sebentar saja untuk dikasih waktu jeda itu, waktu istirahat, tapi tidak dikasih. Makanya disebut tidak hidup, dikatakan tidak hidup ya karena tidak merasakan kehidupan sama sekali, tidak merasakan kehidupan sama sekali. Yang namanya hidup kan merasakan kenikmatan ya nikmatnya bernafas, nikmatnya melihat, nikmatnya makan, nikmatnya minum. Itu kan orang hidup seperti itu. Makanya di dalam neraka itu diilustrasikan tidak hidup, tidak mati karena memang siksanya yang luar biasa seperti itu. Nah, cara mengamalkan saya yakhsha ini kita belajar untuk apa? Belajar untuk mendengar dan mengikuti berbagai nasihat dan peringatan yang disampaikan oleh para pendakwah-pendakwah itu ya, yang menyampaikan Al-Quran sama hadis, yang memberikan pengajaran kepada kita. Kita belajar untuk mendengarkan ya. Kita belajar untuk mendengarkan dan juga menaati ya, apa mendengar dan juga menaati mengikuti apa yang disampaikan itu dalam rangka mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk kelompoknya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang yang takut memang dipupuk, ya dipupuk. Pertama kali nggak takut, lama-kelamaan semakin mendengar, semakin meresapi, semakin diamalkan, nanti ditingkatkan oleh Allah. Karena rasa khauf itu yang memberi adalah
Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama nanti akan semakin ditambah oleh Allah begitu terus. Kemudian yang kedua, wayatajannabul asyqa, ini cara mengamalkan ya jangan sampai kita lari dari peringatan ya, jangan sampai kita lari. Maksudnya lari apa? Tidak mau mengambil, membenci ya. Bahkan bahkan telinganya itu di apa? Kalau di Al-Qur'an itu diibaratkan disumpel dengan jari, 5 jari ya, karena saking bencinya itu orang-orang kafir Mekah itu saking bencinya dengan Kanjeng Nabi itu sampai-sampai diibaratkan tangannya semuanya dimasukkan ke dalam telinga, disumpet tenanan ya, disumpet tenanan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai sebab apa? Sebab nanti akan diancam oleh Allah dengan kecelakaan. Selama di dunia celakanya adalah tidak dibimbing oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, ini celakanya. Makanya celaka di dunia itu kalau para ulama itu dawuhnya celaka di dunia itu bukan kok berbentuk materi ya. Celaka di dunia itu ya ketika tidak diberi hidayah oleh Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan, hidupnya gelap, kemudian di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam api neraka, naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian kita lanjutkan, Allah summa la yamutu fiha wala yakhsha wala yakhsha wala yahya qad aflaha man tazakka. Qad sungguh aflaha benar-benar akan beruntung man orang tazakka yang mensucikan diri. Orang yang mensucikan diri itu akan beruntung. Ini yang dawuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tazkiyatun nafsi, orang yang membersihkan dirinya itu adalah orang-orang yang beruntung. Makanya dalam tafsir Muyassir disebutkan qad faza man tahhara nafsahu. Artinya qad aflaha man tazakka itu qad faza, qad sungguh faza akan beruntung, akan menang. Fauz itu namanya menang, akan beruntung. Ya. Kalau orang Jawa itu mengarani bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu untung yang sangat-sangat untung itu namanya bejo kemayangan. Akan mendapatkan bejo kemayangan, akan mendapatkan keberuntungan yang amat sangat. Siapa? Man, orang yang toharo nafsahu, yang toharo mensucikan nafsahu dirinya, minal akhlak as-sayyi'ah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Makanya kita belajar untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan diri kita. Dari apa? Dari akhlak-akhlak yang tercela. Apa akhlak yang tercela itu? Takabur, misalnya sombong, itu akhlak yang tercela. Kita bersihkan diri kita dari kesombongan. Ya, kita bersihkan diri kita dari kesombongan. Kita bersihkan diri kita dari keangkuhan. Kita bersihkan diri kita dari riya, dari ujub, dari sum'ah, dari kotoran-kotoran dunia yang lain. Ini tazkiyatun nafsi. Jadi qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kemusyrikan kita bersihkan ya dari hati kita. Jangan sampai kita musyrik, tapi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensatukan zat yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi beruntung itu man tahhara nafsahu minal akhlaq as-sayyi'ah, yaitu orang yang membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, ya, dari akhlak-akhlak yang tercela. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela ya. Jadi orang beruntung itu ketika dia membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela tadi. Kemudian apa? Wa dzakarallah, dan dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarasma rabbi fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya, fasalah, dan lalu dia sembahyang. Wa dzakarallah, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fawahadahu, dia mensatukan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menduakan Allah. Bahwa yang menjadi Tuhan itu hanya Allah saja. La ilaha illallah. Makanya kalau kita zikir la ilaha illallah itu diusahakan dimasukkan ke dalam dada ya. Dimasukkan ke dalam dada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dimasukkan ke dalam dada. Seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tauhidkan Allah, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Gusti Allah. Tidak ada Tuhan yang melindungiku kecuali Allah dan lain sebagainya. Nah, tentang zikir la ilaha illallah itu banyak sekali metode-metodenya ya. Banyak sekali. Dari kotor-kotornya itu banyak sekali.
Nih, fawahadahu. Kemudian ketika dia ingat Allah tuh fawahadahu. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wada'ahu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila bima yurdihi, wa amila dan dia beramal bima dengan apa yang yurdihi, yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qamas shalah, dia mendirikan salat fi auqatiha, pada waktu-waktunya. Dia selalu mendirikan salat karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dijalankan ibtigha'a ridwanillah, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, wa imtithalan li syar'ihi, dan juga melaksanakan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengamalkan bagaimana kita belajar untuk membersihkan diri agar kita menjadi orang yang beruntung, ya. Kita bersihkan diri kita dari apa? Dari kotoran-kotoran dosa yang sudah menempel, yang sudah berkarat dalam hati, yang sudah berkarat. Saking berkaratnya sampai-sampai hati ini, basiroh ini sampai-sampai tidak bisa melihat kebenaran, saking berkaratnya. Makanya kita cuci hati kita, ya. Kita cuci hati kita. Dengan apa Ustadz? Dengan istighfar kepada Allah. Dengan apa Ustadz? Dengan amal soleh. Dengan apa Ustadz? Dengan sholat. Dengan apa Ustadz? Dengan zakat, dengan puasa, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah untuk mensucikan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Dosa-dosanya yang sudah menempel. Jadi dosa itu di dalam hati itu seperti setitik nuktah, ya, setitik hitam. Ini kalau nggak segera dibersihkan, besoknya lagi akan mendapatkan lagi. Ya, kalau dia melakukan dosa, maka ada setitik hitam lagi di dalam hatinya, bahwa itu terus menerus. Kalau tidak segera diperhatikan, nanti akan semakin banyak. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa dan dari akhlak yang tercela. Ini kalau dalam ilmu tasawuf namanya takholliyah, ya. Kalau Hadratus Syekh Imam Ghazali itu ngajari kita namanya takholliyah. Takholliyah itu mengosongkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Yang haram-haram tinggalkan semuanya. Ya, yang haram-haram tinggalkan semuanya. Maksiat haram-haram tinggalkan. Menggunjing orang haram-haram tinggalkan. Menyakiti orang haram-haram tinggalkan. Makanan najis haram tinggalkan. Pokoknya segala yang diharamkan oleh Allah tinggalkan semuanya. Itu namanya tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Yang haram tinggalkan semuanya. Ya, goodbye, ya, goodbye, selamat tinggal. Yang haram tinggalkan, tanggalkan semuanya. Ya, dosa-dosa itu tanggalkan semuanya. Akhlak-akhlak yang tercela tanggalkan. Jadi ada najis itu, ada yang lahir, ada yang batin. Yang batin apa? Ya takabur, sum'ah, riya, ujub, dan lain sebagainya. Itu semuanya tanggalkan kalau dawuhnya Hadratus Syekh Ghazali. Ini namanya takholliyah, membersihkan diri. Takholli itu mengosongkan diri dari akhlak tercela. Kemudian diganti dengan wadzakaros marobi fasolah, diganti dengan amal-amal ketaatan, namanya tahalli. Kalau dalam ilmu tasawuf ada takholli, ada tahalli. Kalau takholli mengosongkan akhlak tercela, kalau tahalli itu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Ya, sebelumnya seneng nonton maksiat, kemudian diganti dengan seneng baca Al-Qur'an. Sebelumnya suka jalan-jalan di mall, diganti dengan suka jalan-jalan ke masjid. Sebelumnya suka ghibah, suka menggunjing orang, diganti dengan suka menutupi aib orang lain. Sebelumnya orangnya takabur, kemudian ditinggalkan takabur sombong itu, diganti dengan tawadhu. Sebelumnya orangnya itu angkuh, diganti dengan andap asor. Itu namanya tahalliyah, ya, tahalliyah. Kita ganti akhlak tercela kita, kemudian kita ganti dengan akhlak yang terpuji, ya, tahalliyah. Sebelumnya tidak suka zikir, setelah itu diganti dengan suka zikir. Sebelumnya nggak suka sholat jamaah, diganti dengan suka sholat jamaah. Sebelumnya nggak suka wudhu, diganti dengan suka wudhu, dan lain sebagainya. Sebelumnya bakhil pelit, diganti dengan sodako. Ya, senang sodako. Sebelumnya suka menyengsarakan orang, diganti dengan suka menolong orang, dan lain sebagainya. Sebelumnya suka berkeluh kesah, pokoknya berkeluh kesah terus, ya, sambat, diganti dengan syukur, ya, syukur. Saya gak sambat, jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Saya gak sambat terus, ya. Itu namanya takholiyah menuju tahaliyah. Ya, takholiyah menuju. Sebelumnya tidak pernah sabar, pengen muring-muring terus, ya.
kepengen mengantemi wong, kepengen marah-marah, terus kepengen mencaci maki orang, terus diganti dengan sabar, tahan marah, ya tahan marah, ditahan sehingga tidak dikeluarkan. Sebelumnya itu tamak, rakus, ya rakus jabatan, rakus harta, rakus apa saja diganti dengan qanaah. Sebelumnya tuh riak pengen dilihat orang, terus pengen dinilai, dilem-lem orang, terus diganti dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tahaliyah ya, tahaliyah. Ini Hadratus Syekh Imam Ghazali kalau dalam ilmu tasawuf itu memaknai ayat ini seperti itu. Jadi tahaliyah menuju ke tahaliyah. Nanti akan tajaliyah ya, akan tajaliyah menjadi manusia-manusia apa manusia-manusia yang bersih ya, yang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih tindak tanduknya, orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal akan tetapi tu'thiruna kalian semuanya wahai manusia, orang-orang kafir mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Ini sudah ya Allah yang berfirman ya, ya rata-rata manusia itu kan apa lebih memilih kehidupan dunia ya, mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya di sini disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Innakum ayuhan nas dalam tafsir Al-Muyassar, karena ini bukan hanya untuk orang kafir, untuk orang-orang Islam juga banyak ya. Juga banyak yang mengutamakan dunia sehingga mengorbankan akhiratnya. Kadang-kadang demi apa, kadang-kadang ya sudah naudzubillah ini. Innakum ayuhan nas, kalian semuanya wahai manusia, tufaddiluna zinatal hayati dunya. Kalian itu lebih mengutamakan zina, perhiasannya dunia, lebih mengutamakan perhiasannya dunia. Makanya dalam hadis Nabi, dawuhnya Nabi itu dunia itu seperti seperti apa? Seperti tumbuhan yang hijau, ya. Sesuatu yang hijau, yang menyenangkan. Apa itu enak dipandang, ya rasanya manis. Dunia itu hijau dan manis itu sabdanya Kanjeng Nabi itu hijau dan manis. Tuh, makanya hati-hati ya, hati-hati karena hijau dan manis itu sementara sekejap mata pasti suatu ketika akan menguning dan akan rontok juga. Itulah dunia ya, itulah dunia. Makanya innakum ayuhan nas, kalian semuanya wahai manusia, tufaddiluna zinatal hayati dunya, lebih mengutamakan perhiasan kenikmatan dunia ala naimil akhirah dibanding dengan kenikmatan akhirat. Ya. Kalau nggak percaya ya coba kita renungkan ya, nggak usah jauh-jauh lah dari kita sendiri. Ketika kita beli mobil itu ya seharga 200 juta, itu kita ringan-ringan saja. Kita ringan-ringan saja. Tapi ketika sodako, nggak usah banyak-banyak, 1 juta saja sudah dianggap banyak. Padahal itu untuk akhirat itu ya, untuk akhirat. Kecuali kalau mobilnya diniati untuk akhirat nggak apa-apa. Kadang-kadang seperti itu. Kita kita beli makanan yang seharga 300.000 loh, murah. Tapi ketika memberi fakir miskin yang di jalan-jalan 10.000 tuh katanya kebanyakan. Ini betapa banyaknya ya manusia yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian semuanya, wahai manusia, memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Ya, lebih memilih. Baik. Wadarul akhirah, padahal kampung akhirat itu bima fiha, dengan apa yang ada di dalamnya, yaitu surga beserta kenikmatannya, minan naim al mukim khairum minat dunia, lebih baik daripada dunia, lebih baik ya, lebih baik daripada dunia, wa abqa, dan lebih kekal. Ini tidak bisa ditangkap kecuali orang-orang yang berakal ya, yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau merenung. Dunia itu sangat temporal. Ya, temporal sekali, dunia itu sangat temporal. Kita hidup di dunia itu loh paling banter ya 70 tahun, 80 tahun ya. Akhirat itu panjangnya bukan main. Ya, setelah itu nanti kita akan pindah ke alam kubur. Di alam kubur itu loh, bukan hanya puluhan tahun, ratusan tahun, bisa-bisa ribuan tahun kita hidup di dalam kuburan itu. Padahal di kuburan itu kita nggak mati loh, jasad kita yang mati. Kita pindah alam, namanya alam barzah. Kita akan hidup. Makanya dunia itu masya Allah, betul Rasulullah itu dawuhnya. Kun fit dunya kun ka'annaka gharibun fit dunya au abir sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang
yang lewat jalan ngono tok. Ya. Jadi kalau ada jalan nyebrang, itu padha karo dunia itu seperti nyebrang jalan itu loh. Ya, dunia itu cuma mampir mampir ngombe ibaratnya wong Jawa ngarani mampir ngombe. Sedih lu sekali. Di akhirat itu lama loh ya. Akhirat itu mulai dari alam barzah. Lama itu sampai sekarang tuh Nabi Adam itu masih di alam barzah itu. Orang tua kita masih di alam barzah. Kakek-kakek kita, nenek-nenek kita itu urus ke atas sampai semuanya masih di alam barzah. Itu padahal belum alam kebangkitan itu, belum alam hisab yang lebih lama lagi. Apalagi kalau sudah di neraka sama surga, tidak ada batasnya, terus kekal di dalamnya. Bayangkan ya, kekal di dalamnya. Makanya, masya Allah, betapa banyaknya ya di antara manusia itu yang tidak menyadari itu, menganggap bahwa dunia itu segala-galanya. Padahal dunia itu, masya Allah, sebentar sekali dunia itu kecil sekali. Khairu wa abqa itu ya akhirat. Makanya Kanjeng Nabi di dalam salah satu hadis itu menjelaskan kenikmatan dunia sama kenikmatan akhirat bandingannya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, sahih hadisnya. Bandingannya kenikmatan dunia sama kenikmatan akhirat, dawuhnya Kanjeng Nabi itu, jari telunjuk kamu masukkan ke lautan, kemudian kamu angkat. Air yang menempel di jarimu itulah kenikmatan dunia. Dan air lautan itulah kenikmatan akhirat. Maka jangan bandingkan dunia dengan akhirat. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi ya. Jangan bandingkan dunia dengan akhirat. Jauh sekali. Jauh sekali. Benar ini apa itu firmannya Gusti Allah ya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Apa itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini bukan hanya di ayat ini saja, di ayat-ayat yang lain juga banyak sekali. Walal akhiratu khairul laka minal ula dan lain sebagainya. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Ya bagaimana tidak ya? Bagaimana tidak? Kalau di alam barzah aja lamanya kayak begitu. Belum lagi di alam hisab nanti, masya Allah. Tapi rata-rata manusia itu senang yang instan ya, yang sekarang. Kadang-kadang seperti itu. Kadang diuji dengan kenikmatan dunia sedikit saja sudah lupa akhiratnya ya. Lupa fakir miskin, lupa sholat, lupa puasa, lupa zakat. Naudzubillah teman naudzubillah. Ini. Banyak kita hindari sifatnya orang-orang kafir ya. Rata-rata orang kafir itu kan mengutamakan kenikmatan hidup di dunia dibanding dengan akhirat. Bahkan hidupnya hanya untuk dunia saja. Tidak pernah memikirkan akhiratnya. Hidupnya hanya untuk dunia, dunia, dunia. Tahu urus. Untuk mengubur kenikmatan dunia. Makanya betul dunia itu surganya orang-orang kafir. Ya. Surganya orang kafir itu ya dunia itu surganya orang kafir. Karena nanti akhirat itu nerakanya orang kafir itu ya akhirat itu. Surganya orang kafir dunia. Ya, dunia itu surganya orang kafir. Penjaranya orang mukmin. Bagaimana nggak dikatakan penjara? Seenak-enaknya dunia masih penjara. Ya, masih penjara. Kita masih dilarang untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Tapi di akhirat surga, surganya orang mukmin itu akhirat. Karena dunia itu penjara. Bagaimana nggak penjara ya? Mau minum khamr nggak boleh, mau maksiat nggak boleh, dan lain sebagainya. Makanya penjaranya orang mukmin. Tapi kalau orang kafir sudah foya-foya, mengumbar hawa nafsu dan lain sebagainya. Tidak pernah memikirkan kehidupan akhiratnya. Makanya kita hindari menjadi sifat apa itu menyontoh sifatnya orang-orang kafir tadi yang lebih mengutamakan kenikmatan hidup di dunia dibanding dengan akhirat. Kemudian kita belajar dan berusaha mengutamakan kehidupan akhirat ya dibanding dengan dunia. Dunia kita jadikan sebagai sarana karena dunia mazraatul akhirah. Dawuhnya Kanjeng Nabi. Dunia itu ladang menanam untuk akhirat. Jadi kita di dunia itu untuk menanam. Ya, untuk menanam kita di dunia itu. Kita tuh dunia itu bukan tujuan, tapi sarana. Ya, dunia itu sarana, sarana dunia itu. Akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Sekali lagi dunia itu kita untuk mencari bekal. Ya, tempat mencari bekal itu dunia, bukan tujuan dunia itu bukan tujuan. Sekali lagi bukan tujuan. Ya, dunia itu sarana. Tujuan kita nanti hidup di akhirat yang selama-lamanya. Kehidupan yang selama-lamanya. Ruhan wa jasad dan ruh dan jasad kita. Ya, ruh dan jasad kita. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan perhiasan dunia yang sangat melenakkan sehingga kita melupakan masa depan kita. Apa itu akhirat? Itu kampung kita yang sebenarnya. Ya, kampung kita yang sebenarnya itu ya akhirat itu. Makanya jangan sampai menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadikan sebagai sarana. Untuk apa? Untuk mencari bekal. Mazru'atul akhirah.
Rasulullah dawuhnya itu mazruatul akhirah. Dunia dunia itu mazruatul akhirah, tempat untuk menanam. Panennya di mana? Di akhirat. Ya, panennya di akhirat nanti. Mazruatul akhirah, namanya aja mazruatul akhirah. Mazruah, tempat menanam al akhirat, kehidupan akhirat. Panennya di akhirat. Makanya kita tanam sebanyak-banyaknya di dunia, kita tanam. Panennya jangan minta di dunia, ya, minta di akhirat saja panennya. Ya, minta di akhirat saja. Sebab apa? Dunia itu tempat menanam untuk kehidupan akhirat, ya, tempat menanam. Makanya kita tanam sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Sekali lagi, dunia itu bukan tujuan. Dunia itu adalah sarana, ya, sarana untuk mencari bekal. Kalau sudah mati nggak bisa kita mencari bekal lagi, sudah habis, sudah. Waktu sudah habis. Kita sudah dibatasi oleh durasi waktu. Terus waktu itu terus mundur, hitungan mundur, ya. Hitungan mundur. Waktu itu hitungan mundur, terus hitungan mundur. 60 menit, kemudian 59, 58, 57, 56, terus begitu. Terus sampai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tut. Dah habis waktunya, mati. Tutup buku. Makanya eman, ya, eman kalau di dunia itu dijadikan sebagai tujuan tuh eman sekali, sangat eman. Eman banget. Jangan sampai dunia jadi tujuan, ya. Dunia tempatnya kita untuk menanam, ya, tempatnya kita untuk menanam. Nanti panennya di akhirat bahagia selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan, inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza, sungguh ini, sungguh ini. Ai innama akhbartum bihi fi hadhihi surah. Sungguh apa yang diberitakan kepada kalian semuanya di dalam surat ini, huwa, ya, dia, mimma sabata ma'nahu fi suhufil lati unzilat qoblal Quran. Telah dijelaskan sebagaimana dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wahya suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu dalam kitab-kitab atau lembaran-lembaran suhuf itu artinya lembaran, ya, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi di dalam lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, apa yang dijelaskan dalam surat ini juga ada. Apa itu? Ya, termasuk tadi itu, bahwa orang yang mau menerima nasihat adalah orang yang takut kepada Allah. Kemudian rata-rata manusia itu lebih mengutamakan kehidupan apa, kehidupan dunia dibanding dengan akhirat. Sampai-sampai orang Yahudi kan seperti itu kepada Nabi Musa itu, ya. Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar menumbuhkan untuk kami itu basol, ya, brambang, bawang, mentimun. Didukani karena Nabi Musa, kamu itu kok minta yang lebih rendah sekali. Kamu ganti, kok minta rendah. Minta kok murah. Kalau pengen mentimun ya sana, pergi ke Mesir sana, pergi ke kota beli. Ngapain doa kok minta mentimun? Ngapain doa kok minta brambang? Ngapain doa kok minta apa, dunia, minta mobil, minta rumah? Ngapain? Ngapain? Ya, minta akhirat saja. Itu loh, baratnya seperti itu. Sebenarnya sudah ada, ya. Dulu orang-orang Yahudi juga seperti itu. Mintanya itu mentimun, ya. Mintanya itu brambang, bawang, kenikmatan-kenikmatan dunia. Dimarahi oleh Nabi Musa itu. Kamu itu kok mau mengganti sesuatu yang mahal daripada yang murah. Itu murah itu. Yang mahal itu adalah ampunan Allah. Yang mahal itu adalah rahmat dari Allah. Yang mahal itu adalah kehidupan yang selama-lamanya, yaitu bahagia di akhirat nanti. Nah, itu saja Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nonton jangan Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparan dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-19 dari surah Al-A'la ini. Monggo dari hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Kalau dalam sehari-hari sholat Jumat itu kan sering dibaca nih surat ini nih Ustaz. Nah, Ya, hampir, hampir. Memang disunahkan Mas Agung, ada hadisnya memang Rasulullah. disunahkan kalau Jumat baca surat ini. Kemudian kalau kemudian kalau ketika di ayat yang terakhir ini kan ada disebutkan nama Nabi Ibrahim dan Musa, dan saya ingin tanya sih, apakah memang ada tuntunan untuk kita mengucapkan juga untuk mengikuti nama tersebut dengan alaihissalam gitu ya. Karena kami juga melakukan itu terus ketika sholat Jumat. Ya, ini juga
Saya waktu kecil juga bahkan telinga saya mendengar orang-orang yang ada di samping saya itu semuanya pasti mengatakan alaihi salam gitu, alaihi salam. Tapi kalau sekarang jarang Mas Agung saya mendengar itu. Sepanjang sepanjang pengetahuan saya ya terkait masalah penjelasan membaca apa tidak. Tapi yang jelas ketika ada seorang nabi disebutkan namanya, memang kita disurahkan untuk alaihi salam. Misalnya ya, Nabi Musa alaihi salam, AS kalau gitu singkatannya itu AS. Kalau Nabi Muhammad SAW Shallallahu alaihi wasallam, memang kita disurahkan untuk membacanya. Tapi ketika membaca ayat ini, memang saya tidak pernah membaca anjuran untuk membaca. Tapi kalau melihat kaidah umum, ketika ada seorang nabi disebutkan namanya, kita disunahkan untuk membaca alaihi salam. Jadi kalau kalau sepengetahuan saya, tapi walau a'lam ya, saya mudah-mudahan diampuni Allah kalau salah. Ya, ya nggak apa-apa lah dibaca, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa membacanya tidak usah keras-keras ya, cukup di dalam hati saja. Alaihi salam atau alaihi masalam. Ya sebenarnya yang cocok itu bukan alaihi salam. Kalau alaihi salam hanya untuk Nabi Ibrahim saja. Yang pas itu misalnya ya alaihi masalam ya, alaihi masalam. Mudah-mudahan Allah memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Memang disunahkan Mas Agung ketika seorang nabi itu disebutkan kita disunahkan untuk membaca alaihi salam. Bahkan ketika kita menulis atau mengatakan sesuatu kita disunahkan untuk membaca alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam atau Rasulullah Muhammad SAW SAW biasanya sallallahu alaihi wasallam itu memang disunahkan. Jadi uh, sebenarnya dibaca ya tidak apa-apa, tidak dibaca tidak apa-apa ketika sholat mendengar itu. Kalau saya menurut saya seperti itu, dibaca ya tidak apa-apa, tidak dibaca ya tidak apa-apa. Kalau dibaca jangan keras-keras ya, jangan usah keras-keras nanti dianggap sebagai itu. Jadi dibaca dalam hati saja tidak apa-apa. Andai kata tidak baca juga tidak ada tuntunan kok. Saya nggak pernah membaca tafsir. Bahkan ini ketika saya baca itu di dalam tafsirnya tidak ada keterangan harus membaca, tidak ada keterangan ya Mas Abu. Jadi boleh membaca, boleh tidak membaca lah. Sama dengan ketika kita mendengarkan alaihi salam. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau saya salah, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Maksud saya tidak pernah membaca. Ada anjuran untuk membaca alaihi salam tidak pernah. Di dalam sholat loh ya. Kalau di luar sholat, iya memang. Kalau kita mendengar atau mendengar seorang menyebut nama Nabi, kita disunahkan untuk membaca alaihi salam. Tapi kalau di dalam sholat, saya tidak pernah membaca ada anjuran, tidak pernah baca. Meskipun tidak ada anjuran, ya itu masuk nungguni umum. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi membaca juga tidak apa-apa, tidak membaca juga tidak apa-apa. Tapi kalau membaca, saya anjurkan jangan dikeraskan, cukup di dalam hati atau bibirnya mengucapkan tapi tidak bersuara. Itu Mas Agung. Baik, matur nuwun. Mboten membatalkan sholat ya. Tidak membatalkan sholat. Baik, matur nuwun. Monggo dari hadirin, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Memang ayat ini bagi saya Mas Agung ya, saya pribadi itu sangat menyentuh Mas Agung. Bahkan saya suka membaca al-a'la ini ketika saya subuh kalau sendirian ya, kalau tidak jamaah, kalau sendirian tuh saya kayaknya tuh koyo-koyo tak waca terus gitu loh. Kecuali kalau memang waktu ya, waktunya pendek ya saya baca yang pendek. Tapi kalau waktunya panjang, hampir-hampir saya baca ini. Karena saya suka sekali saya dengan al-a'la ini. Mulai dari awal sampai akhir tuh indah sekali. Saya suka. Baik, matur nuwun sangat Ustaz. Apabila belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon berkenan untuk memimpin doa Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita ngajikan ini bermanfaat ya, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang ngaji meskipun tidak melalui langsung, tidak langsung dengan Zoom ini ataupun dengan rekaman, mudah-mudahan diberi juga keberkahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi ya al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridho alaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustaz. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar dan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.